Nah, saya hubungi yang bersangkutan nih, oknum pembuat artikelnya, Bapak Sutoyo Abadi. Assalamualaikum, Pak Sutoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Gimana? Jap. Merah putih masih berkibar? Sampai mati. Top banget, luar biasa. Mas Toyo, ini artikel panjenengan ini nampol banget ini ya. Karena walaupun sebetulnya orang sudah banyak menduga bahwa Jokowi ini bukan seorang diri, tapi ada serangkaian hantu dajjal belau segala macam di belakang yang menyetir dia. Tapi kemudian Mas Toyo hari ini menulis bahwa ternyata dia disiapkan oleh Amerika, yang kemudian dalam perjalanannya kemudian dia malah menghamba kepada RRC. Ini coba gimana ceritanya nih? Tadi sengaja nggak saya baca penuh supaya Mas Toyo bisa bercerita juga. Monggo, silakan. Ya, jadi memang skenario awal itu adalah dari Amerika atau dari China. Dan yang datang ke Solo itu Menlu namanya Condoleezza Rice. Oh, itu datang ke Solo. Ya. Sama penggantinya Hillary Clinton itu. Oh, itu datang Solo. Oke. Nah, dari Solo itulah mereka itu membuat rekayasa seolah-olah Abu Bakar Basir itu sebagai teroris yang terkait dengan bom 12 di Bali. Oke. Atau Padahal nggak terkait padahal ya? sama sekali tidak. Sama itu hanya rekayasa yang murni. Rekayasa. Nah, waktu itu sebenarnya yang diminta itu awal itu sudah ada kejadian Megawati itu, tapi Megawati menolak. Megawati itu menolak. Ya. Untuk melakukan apa, dan itu kesalip oleh yang namanya SBY itu sanggup dan akhirnya memanfaatkan Jokowi yang ada wali kota Solo itu untuk bantu penangkapan. Cerita ini saya memiliki cukup lengkap karena faktanya saya juga terima cerita lebih detail dari almarhum Mudrik Sang itu betul gitu ya bla 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 bla. Akhirnya penangkapan dari Abu Bakar Basir inilah biasa. Jadi persis sama dengan SBY, dia dijanjikan untuk menjadi R1, tetapi harus melewati jadi gubernur DKI dulu. Jadi dia belum jadi gubernur DKI, sebenarnya jatah itu sudah di tangan itu. Oke. Ya. Jadi dengan posisi sebagai wali kota Solo itu, kemudian menurut Mas Toyo di artikel ini bersama CIA, LBP dan HP membuat bermacam-macam rekayasa ya. Antara lain mempopulerkan wali kota Solo sebagai wali kota terbaik dunia ya, dimuat di majalah Time segala ya. Iya kan? Iya, rekayasanya itu kan sampai ke Singapura itu. Waktu itu ya di macam-macam kita dapat info dari Pak Rizal. Betul itu, direkayasa sedemikian rupa untuk dia menjadi seorang hebat. Sebenarnya tidak hebat, itu semua bentuk rekayasa yang terus berkelanjutan menjadi sifat Jokowi, menjadi seorang pembohong dan penipu itu. Ngeri. Ya, bohong dan penipu. Jadi apa yang dilakukan oleh dua jenderal suruhan Amerika ini untuk memoles Jokowi, apalagi Mas Toyo? Saya kira dari cerita itulah maka kita fokus pada cerita ini soal ijazah palsu ya. Itu kan macam-macam ada yang mobil SMK itu juga direkayasa, macam-macam. Terus masuk gorong-gorong itu direkayasa. Dan waktu itu sebenarnya sudah tercium karena waktu jadi wali kota dia masih gelar Dokter Andes, ya gelar itu juga gitu ya. Jadi saya tulis di situ kegelisahan anak saya yang namanya Bambang Tri itu setelah selesai membuat Jokowi undercover di rumah saya, tiba-tiba muncul Jokowi itu dilantik presiden 20 Oktober 2014. Ya, waktunya tenggang waktu itu dia terus datang, waktu ini ada sesuatu kecelakaan apa? Ini Jokowi udah pakai ijazah SMA palsu untuk cari wali kota, daftar di gubernuran DKI juga pakai ijazah palsu. Nah, ini ada apa lagi ini dengan dia akan berubah gelar, sudah berubah gelar menjadi insinyur. Jadi waktu di wali kota memang masih
masuk Dokter Andes ya? Ya, dan itu gerakannya Bambang itu kalau tidak salah di start mulai tanggal 3 Desember 2014. Itu ijazah palsu sudah muncul. Iya, iya, iya. Dan dia disusun di rumah Mas Toyo ya, bukunya ya, undercover ya. Ya satu dua draftnya pun saya simpen karena itu memang dibuat dari rumah saya. Oke, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mas Toyo, kemarin saya bikin podcast, ada seorang aktivis 98 yang mengaku kepada saya, dia diajak oleh seorang tokoh nasional almarhum yang kalau kita sebut kita kenal semuanya, ke rumah Jokowi, rumah dinasnya di Loji Gandrung. Nah, ketika di rumah Loji Gandrung itulah si aktivis itu melihat memang foto Jokowi di dinding itu memang gelarnya Dokter Andes gitu loh. Gitu. Ya, kalau itu kan sebenarnya bukan judul ya, karena memang ya kelakuannya begitu pakai Dokter Andes. Tapi itu juga gelar palsu. Semuanya palsu itu. Ya? Dan sampai itu dalam tulisan Dokter 2 itu kan dituliskan dari mana judulnya Jokowi masih sampai bisa dikatakan masuk ke UGM dan dapat ijazah dari Fakultas Kehutanan. Itu sampai saya tulis berkali-kali itu. Bambang Krita sampai sumpah itu potong leher saya kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah, karena sesungguhnya Jokowi itu tidak memiliki ijazah dari Gajah Mada. Nah, kalau ingin tahu lebih baik silahkan misalnya Pak Edi Mulyadi lewat Tajur. Kalau ke Jogja jalur langsung dengan Pak Sofyan Effendi. Minta tolong Mas Toyo untuk bantu sowan ke Pak Sofyan Effendi, insyaallah. Ya, itu memang harus pakai kondisi saya biar lancar. Iya, kalau nggak laku saya. Siapa lo? Ketemu gua nggak kenal. Mas, ini kita nyebut-nyebut soal ijazah UGM ya. Di artikel Panjenengan kan juga disebutkan peran Pratikno yang waktu itu harusnya dia sampai 2017 sebagai rektor. Tapi karena jasanya barangkali gitu ya, maka tahun 2014 dia sudah diminta menjadi Mensesnek. Ini gimana peran Pratikno seperti apa ini? Saya sudah nulis sebenarnya di luar judul itu bahwa Pratikno itu adalah aktor intelektual yang segalanya tipuan itu datang dari dia. Ini waktu 2014 itu ikut menjadi Mensesnek ya. Mensesnek. Itu artinya untung kita ditolong oleh yang namanya Bitor Suryadi itu. Bitor Suryadi, oke. Saya kemarin telepon dia, saya terima kasih Mas Bitor, jenengan sudah membuka gerbang yang selama ini buram. Jadi Roy Suryo, jadi semacam-macam itu sana kemari. Tapi waktu itu kan belum ada jawaban sama kapan sebenarnya si ijazah ini dibuat gitu loh Pak. Oke. Padahal waktunya itu memakan waktu 27 tahun. Dari dia mengaku 85, kenapa waktu itu masih Dokter Andes nggak pakai senior tahun itu, tapi baru pakai pada setelah itu gitu, setelah dari Gubernur DKI itu. Nah, kebetulan di Bambang Bitor Suryadi itu membuka, wah ternyata ini kuncinya. Di sini. Nah, ini berarti dugaan kita tahun 2002, karena sebelumnya juga Pratikno sudah ada hubungan dengan Jokowi ketika itu LBP melakukan kerjasama pura-pura ada mandat itu kan, itu sudah terhubung semua itu. Oke. Pratikno, itu sudah terhubung dalam bentuk skenario. Saya tulis itu skenario besar itu dalam satu sistem. Kapan pembuatan data ini dimunculkan? Loh, kok di Pasar Pramuka gitu? Itu sangat logis itu. Dengan menyebut nama ini. Ya, karena seperti kata Mas Toyo tadi kan UGM nggak mungkin menerbitkan lah ijazah, kan dia harus bertaruh sama nama baiknya kan. Jadilah UPP, Universitas Pasar Pramuka ya. Walaupun yang dicatat UGM gitu ya. Ada nyebut Pasar Pramuka, tapi yang jelas
ternyata skenario pakai jasa orang lain. Tidak mungkin tanpa backup yang namanya Pratikno. Oke. Sampai sekarang kenapa dia bertahan diri untuk membenarkan? Karena taruhannya itu bukan hanya taruhan resiko, ini bukan hanya kepada Jokowi, kepada Pratikno. Pratikno ini. Gitu ya. Dan itu saya sudah dengar itu, mendengar itu dari maklumat Yogyakarta. Ya. Tapi seperti itu Mas Toyo ini ya, nggak mungkin juga sih kalau Pratikno hanya main-main sendiri, pasti ada backup kuat seperti yang disebut tadi dari CIA ya, selain dari LBP dan HP tadi ya. Oh iya, saya kira kelasnya Pak Pratikno waktu itu pasti kelas masih terbatas ya. Bonek hanya diperintah saja gitu untuk ini ada skenario ini, tapi skenario bukan di ya antara lainnya mengaturkan dua orang itu LPP dengan Hendro itu. Begini. Maka harus diingat sampai Jokowi jadi presiden, hadiahnya apa kepada LPP? Kan menteri segala urusan, Pak. Iya, apa aja dikasih ke dia. Hendro pun diselamatkan kehidupannya itu. Oke. Mas, sekarang kita balik ke judul saya. Ya, kali ini kan tadi kita cerita dia disiapkan oleh CIA, oleh Amerika. Dan disiapkan oleh Amerika kan. Lalu ternyata belakangan dia justru dinikmati oleh RRC ini. Gimana? Amerika marah banget dong kalau gitu dong. Itu ada politik. Jangan memisahkan antara Amerika dan RRC. Apalagi itu ada bagi tugas ya. Itu kan ada istilah komentar itu, jadi artinya politik dumping. Orang mengatakan bahwa orang Amerika itu benturan dengan tidak. Itu sama-sama kepentingan untuk kapitalis. Jadi lancar-lancar saja ketika Megawati itu membawa dia ke Cina, apa Amerika protes? Kan tidak, karena protes itu tidak penting, karena itu sebenarnya ada rentetan setelah undang-undang menjadi diganti 2002, siapa yang akan jadi presiden? Jokowi itu. Jadi itu nggak ada masalah, jadi diseret. Tapi kan kalau kita lihat kebijakan ekonomi kan semua serba mengutamakan Cina kan. Amerika juga hampir nggak kebagian seperti negara-negara barat yang lainnya. Gimana nih? Saya kira tidak juga. Jadi kalau ada akhirnya Jokowi terlalu dalam masuk ke proyek obor Cina, ya memang itu satu kecelakaan sebenarnya. Artinya pada pemilu 2019 otoritas untuk kemenangannya lagi sudah tidak menjadi kepentingan Amerika, tapi sudah dimiliki oleh Xi Jinping gitu loh, Pak. Karena itu ada cerita lagi. Kenapa Xi Jinping main peran di sini? Loh, Jokowi siapa? Ya. Terus apa antara komunis dengan Jokowi itu kan menjadi isu tersendiri, Pak. Iya, itu seru juga itu. Soalnya ada teman kita siapa Dr. Jul juga menyebut Jokowi anak didiknya Rewang juga, dan itu diulang oleh siapa Rocky Gerung di ILC loh, Karni Ilyas loh. Ini ada Rewang juga loh. Video Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa itu anak supir Aidit, betul itu. Waduh, gitu ya. Iya, dan ada lagi si yang putri ini ketangkap di Banyu Biru itu ya. Ewa itu cerita rentetan itu. Maka kalau si Bambang mengatakan memang dia PKI kok. Aduh. Tak usah ngomong umurnya 2 tahun 61. Apa kaitannya? Pembuktian dia juga akan membalikan sejarah PKI kok. Iya. Minta maaf ya dan seterusnya ya. Menjadi magnet sendiri untuk kepentingan Xi Jinping dengan Jokowi, Pak. Oke. Sebagai closing, Mas Toyo, apa yang mau disampaikan buat kita semua nih rakyat Indonesia? Masa disiapkan oleh Amerika, dinikmati oleh RRC, dan kita nggak dapat apa-apa, rakyat Indonesia malah dapat kerusakan dan penindasan begini, gimana nih? Begini, saya kan tak tutup tulisan saya. Jokowi sekarang ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jangan bersembunyi di lapangan terbuka seperti ini. Pasti jadinya palsu. Kalau sudah seperti itu, cara yang terbaik sebelum meninggalkan dunia ini minta maaf dan diakui lah. Nggak usah terlalu rumit.
Seksana karena saya sudah mengerti semua dokumen sampai perpustakaan di Yogyakarta diacak-acak oleh aparat kepolisian. Disita lagi malah Bareskrim. Bareskrim itu ngacak. Untuk apa gitu? Ini tidak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Sudah pernah ketemu dengan Mulyono apa belum? Kan hanya orang yang sudah ketemu. Nggak bisa fotonya Mulyono akan diganti dengan fotonya Jokowi. Nggak mungkin, itu satu. Kedua, BM sudahlah. Yang sudah. Tapi ini waktu masih ada sedikit. Caranya bagaimana? Rektor Varian, tolong segera mengundurkan diri. Mundur. Dan setelah mundur, dia minta maaf kepada rakyat bahwa telah melakukan kesalahan. Soal risiko hukum itu di luar tanggung jawab kita. Itu harus ditanggung masing-masing. Oke. Jadi dia harus mendapat, semua yang terlibat harus mendapatkan balasan yang setimpal ya, terutama tentu aktor utama Joko Widodo ya. Ya harus, persoalan hukum dan macam-macam itu risiko dia, tapi ukuran kalau dia akan terjadi penyakit lagi nanti itu. Oke Mas Doyo, matur nuwun sangat. Masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Saya kira itu saja, dan salam hormat saya kepada penggemar Bapak Edi Mulyadi. Iya. Teman-teman penonton Bang Edi Channel, tanpa salam tuh dari Sutoyo Abadi ya. Ini aktivis tua yang nggak pernah lelah ya, terus bersuara kencang. Makasih banyak Mas Doyo ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel yang nampol banget ya, 20 Juni loh ini ya. Judulnya Jokowi segeralah menyerah dan UGM segera mengakui kesalahan dan kekhilafannya. Wih, seru ya. Saya bacain sedikit ya. Sejak akhir 2004, secara bersamaan SBY menjadi Presiden RI, sedang Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kala itu baru saja hiruk pikuk bom Bali 1 dan 2. Ini penting nih, ini pintu masuknya di sini ya. Manuver intelijen CIA menekan SBY harus tunduk kepada Amerika Serikat. Di antaranya harus mau menangkap Abu Bakar Bashir yang dianggap oleh Amerika sebagai tokoh teroris yang ditakuti oleh Amerika. SBY dengan sigap menerima permintaan tersebut demi mencapai RI 1 yang dijanjikan dukungan oleh Amerika. Dari sinilah SBY memberikan instruksi kepada Joko Widodo, Wali Kota Solo, untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan Abu Bakar Bashir di pesantren Ruki, berada di Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kota Solo ya. Wali kotanya waktu itu Jokowi. Operasi intelijen CIA dimulai dan bermarkas di Kota Solo dalam rangka menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Bashir dengan pendampingan Wali Kota Solo. Hadiah untuk Jokowi karena bisa dipercaya sebagai boneka Amerika. Sebagai imbalannya dipromosikan sebagai presiden pengganti SBY yang harus berakhir 2014 karena udah 2 periode ya. Maka mulai saat itu AS men-setting roadmap itu peta jalan ya. Jokowi dan dari hanya sebagai Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI melaju menuju RI 1. Saat itu Amerika menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP mendampingi Wali Kota Solo. LBP melalui modus pura-pura kerjasama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi. Oke, bla 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 bla, lanjutnya ya.